Dia cuma remaja culun lemah, penakut, dan selalu menjadi sasaran pembulian di sekolahnya. Kesehariannya hanya dipenuhi dengan penderitaan dan kesakitan saja. Tapi suatu ketika dia merasa muak dan melakukan perlawanan yang brutal. Dia hampir membunuh si pembuli itu. Akibatnya, dia pun harus mendekam di penjara. Di balik jeruji, penderitaan harus berlanjut saat dia harus mendapati pembulian dari napi yang kejam. Harapannya pupus, seolah hidupnya sudah tidak berguna lagi akibat penindasan yang mengerikan ini. Suatu ketika dia merasa muak akan penindasan ini. Dia bersumpah akan melakukan perlawanan terhadap penguasa penjara yang sangat kejam. Inilah kisah tentang luka, balas dendam, dan perjalanan menjadi monster demi bertahan hidup. Di tengah malam yang sunyi, kita diperkenalkan dengan seorang pria muda bernama Jung Do-hyun. Ia adalah seorang pegulat profesional MMA yang baru saja kembali ke Korea usai memenangkan turnamen tingkat dunia yang diselenggarakan di Meksiko. Prestasinya ini menjadikannya sebagai juara termuda sekaligus petarung terbaik dari Korea Selatan. Kepulangan Do-hyun pun sangat dinanti oleh ibunya dan sang adik perempuan. Antusiasme sang ibu tergambar jelas melalui telepon, di mana ia terdengar sibuk memasak berbagai hidangan untuk menyambut kepulangan anak tercinta. Namun, sesampainya di rumah, Do-hyun justru merasa heran karena tak ada sambutan sama sekali. Rumah justru malah terasa hening seolah tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi karena kelelahan, ia semula mengabaikan hal itu. Tetapi saat mengambil minum dari kulkas, ia mendapati ada bekas darah di tangannya. Tentu ia pun panik dan segera berlari mencari keberadaan keluarganya. Setelah beberapa waktu, ia menemukan sang adik telah tergeletak tak bernyawa. Ternyata saat ia sedang berbicara lewat telepon dengan sang ibu, rumah mereka sedang dijara oleh 3 perampok. Lebih menyakitkan, para perampok tersebut juga telah membunuh ibu dan adiknya Do-hyun. Perasaan marah dan duka menyelimuti dirinya. Malam yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi tragedi memilukan. Diliputi emosi, Do-hyun pun mencari ketiga perampok tersebut dan langsung membunuhnya dengan sangat brutal. Keesokan harinya, di sebuah SMA, para siswa terlihat tengah menyaksikan berita mengenai pembunuhan yang dilakukan Do-hyun terhadap 3 perampok bersenjata. Di antara siswa itu, kita akan melihat ada seorang siswa pendiam. Perkenalkan namanya Cha Wong-sul, seorang pemuda polos yang lebih memilih menghabiskan waktunya untuk belajar dan jarang bergaul. Meski pendiam, ia dikenal sebagai pribadi yang ramah dan sopan kepada siapapun. Pada hari itu, kelas mereka kedatangan seorang murid baru bernama Bae Suk-chan. Ia memperkenalkan diri sebagai atlet tinju nasional yang telah menorehkan banyak prestasi meski usianya masih tergolong muda. Para siswa pun langsung memberikan tepuk tangan. Suk-chan tampak sangat ramah saat memperkenalkan diri. Namun, entah mengapa, Wosul merasa takut. Baginya, Suk-chan tampak seperti sesosok iblis. Dugaan Wosul terbukti. Begitu guru meninggalkan kelas, Suk-chan menunjukkan sosok aslinya. Ia mulai memukuli murid laki-laki tanpa alasan jelas. Ia melakukan itu semata-mata demi kesenangan pribadi. Dengan angkuhnya, Suk-chan menyatakan bahwa semua siswa adalah sampah yang harus tunduk kepadanya. Ia bahkan tampak mengenali Wosul dan menghina serta merendahkannya di depan umum. Seorang siswi yang duduk di depan Wosul pun marah melihat sikap Suk-chan. Namun, Suk-chan malah balik menantangnya. Saat Wosul mencoba menghentikannya, Suk-chan berbalik menyiksa Wosul dengan brutal hingga tak berdaya. Ternyata, Wosul dan Suk-chan pernah satu sekolah saat SMP. Selama 3 tahun, Wosul menjadi korban kekerasan dan perundungan dari Suk-chan. Bahkan parahnya dia pernah dibully yakni dipaksa meminum air kencing sendiri. Luka masa lalu itu membuat Wosul menjadi pendiam dan menutup diri selama di SMA. Namun, ketenangan yang ia bangun harus runtuh sejak kedatangan Suk-chan ke sekolah itu. Saat sedang tergeletak, Wosul melihat sebuah pensil. Ia mengambilnya dan mengarahkannya ke Suk-chan. Namun, dengan sombong, Suk-chan justru menantangnya dan malah menertawakannya.
Hal tersebut membuat Wosul tak mampu membendung kemarahannya lagi dan langsung menusukkan pensil tersebut ke matanya Sukchan. Akibat insiden itu, Wosul pun ditangkap dan harus menghadapi persidangan. Meskipun apa yang ia lakukan adalah bentuk pembelaan diri, jaksa menuduhnya melakukan tindakan kekerasan berbahaya hingga pembunuhan berencana. Pada akhirnya, Wosul dijatuhi hukuman penjara. Ibunya pun menangis histeris, tak terima dengan ketidakadilan yang menimpa anaknya. Dalam perjalanan menuju penjara, Wosul pun bersampingan dengan seorang napi yang seumuran dengannya. Terdapat seorang tahanan yang telah melakukan pembunuhan sadis terhadap perampok. Dan orang yang dimaksud itu adalah Dong Hyun. Setibanya di penjara, Wosul dan Hyun Min ditempatkan dalam sel yang sama bersama 4 narapidana senior. Lalu, sang napi senior ini memberitahukan mengenai penjara ini. Terdapat 4 penguasa penjara yang ada di sini dan wajib dihindari. Pertama ada Han dan Lee, 2 penguasa penjara yang hobinya melakukan perundungan terhadap napi lemah. Orangnya terkenal sangat kejam dan tidak memiliki hati nurani. Akan tetapi tenang saja, di balik penindasan mereka terdapat seorang penguasa penjara yang selalu melakukan perlawanan. Dia adalah Yung Sang, yang merupakan penguasa di sel yang sedang mereka Wosul tempati ini. Orangnya cukup baik dan selalu melindungi napi lemah seperti mereka ini. Tapi sial, saat ini Jung Sang tengah dipindahkan ke ruangan sel pengasingan akibat dijebak oleh Han dan Lee. Sedangkan penguasa terakhir merupakan seorang napi baru, dan ternyata dia adalah Do Hyun. Maka dari itu senior ini meminta mereka berdua untuk tidak mengusik atau menjauhi ke-4 orang yang telah disebutkan tadi. Keesokan harinya, Wosul bersama teman selnya tengah menonton pertandingan sepak bola antara geng Han dan Lee. Dalam pertandingan tersebut, salah satu pemain mengalami cedera, yang membuat mereka pun memaksa Wosul untuk menggantikannya. Tidak ada pilihan lain, Wosul pun terpaksa menyetujuinya. Saat bermain, Wosul secara tak sengaja malah menendang kemaluannya Lee. Akibatnya, Wosul ditangkap dan hendak disiksa oleh geng Lee. Di tengah jalan, Wosul yang panik berlari ke arah Do Hyun dan memohon perlindungan. Awalnya, Do Hyun enggan terlibat. Namun, karena permohonan Wosul yang terus-menerus, ia pun akhirnya menyuruh Lee untuk mundur. Akan tetapi Baron yang seorang penguasa tentu saja menolak perintah ini, sehingga ia pun dengan beraninya malah menantang Do Hyun berduel. Meskipun awalnya diabaikan, akhirnya Do Hyun menerima tantangan tersebut. Pertarungan pun terjadi dan Do Hyun berhasil mengalahkan Lee hanya dengan 1 pukulan. Wosul pun dibuat kagum oleh kekuatan Do Hyun. Naas sekali, sejak saat itu, Lee justru malah menyimpan dendam kepada Wosul dan selalu mengawasinya. Suatu hari, Wosul mendapat kunjungan dari seseorang yang mengaku sebagai temannya. Namun, ia bingung karena merasa tak punya teman. Ternyata, yang datang itu adalah Sukchan. Melihatnya, tubuh Wosul langsung gemetar hebat, bahkan untuk menggenggam gagang telepon pun ia tak sanggup. Saking ketakutannya, Wosul bahkan tak sanggup menatap wajah Sukchan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Sukchan berkata, "Sekarang aku telah berhenti menjadi petinju dan keluar dari sekolah. Karena ulahmu juga, mataku menjadi buta sebelah." Pernyataan itu membuat Wosul sangat menyesal. Ia terus memohon maaf, meski sesungguhnya kejadian itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Sukchan lah yang justru menantangnya terlebih dahulu. Namun, alih-alih menunjukkan penyesalan, Sukchan justru mengancam, "Aku akan menunggumu bebas. Bersiap-siaplah. Kelak aku akan membunuhmu dengan sangat kejam." Ancaman itu membuat Wosul benar-benar ketakutan. Bahkan ia kesulitan tidur karena terus dihantui perasaan cemas. Pada pagi harinya, dari balik jendela, Wosul tidak sengaja melihat Do Hyun tengah berlari untuk menjaga kebugaran fisiknya. Ia kemudian mendatangi Do Hyun untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan sebelumnya, terutama saat menghadapi Lee.
Do-hyun menyampaikan bahwa untuk saat ini Wosul akan baik-baik saja dan menyuruhnya pergi. Hari-hari pun berlalu dan kini Wosul rutin mengunjungi tempat latihan Do-hyun. Terkadang ia membawakan minuman sebagai bentuk rasa terima kasih, meskipun Do-hyun tak pernah menggubrisnya. Di sisi lain, Lee mengalami kesulitan untuk menghabisi Wosul karena pemuda itu kini selalu bersama Do-hyun. Keesokan harinya, Wosul datang lebih awal demi menarik perhatian Do-hyun. Namun sama saja ia pun tetap diabaikan. Tak menyerah, ia lalu mengikuti Do-hyun dari belakang sambil bercerita. Ia berkata, "Aku ingin sekuat dirimu agar hidupku kembali normal. Selama ini aku selalu menghindar dari masalah. Aku takut dipukul, takut mati. Karena itu, aku memilih untuk patuh pada siapapun. Aku memang miskin dan lemah, tapi aku tak pernah menyimpan dendam. Semua ini sudah kuterima sepanjang hidupku. Tapi aku punya seorang ibu yang harus kubiayai. Maka dari itu, aku tak bisa terus hidup seperti ini." Perkataan itu menyentuh hati Do-hyun. Mungkin karena ia sendiri telah kehilangan ibunya. Ia pun memutuskan untuk memberinya kesempatan, lalu menyuruh Wosul berlari sebanyak 100 putaran. Tanpa banyak bertanya, Wosul langsung berlari sekuat tenaga. Ia membayangkan wajah Sukchan yang selama ini membuli dan menghantui hidupnya. Meski sudah kelelahan, ia tetap berlari hingga menyelesaikan 100 putaran dan akhirnya pingsan. Selepas itu kita diperlihatkan dengan Do-hyun yang sedang mengobrol dengan kepala sipir. Keberingasan Do-hyun menguasai penjara ini membuat sipir pun tunduk juga terhadapnya. Lantas ia meminta kepala sipir untuk memindahkan Wosul ke dalam selnya. Begitu Wosul dipindahkan, Do-hyun langsung menyuruhnya melakukan push-up. Meski berat, Wosul terus mengikuti instruksi Do-hyun tanpa mengeluh. Ia menjalani berbagai latihan dengan intensitas tinggi demi menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Sukchan yang kini mengalami depresi akibat kehilangan karir dan pendidikan, mulai mencari pelampiasan dengan memukuli 2 orang secara acak. Aksinya itu menarik perhatian seorang ketua mafia bernama Kim. Melihat potensi dalam diri Sukchan, Kim mengajaknya bergabung sebagai anak buahnya. Awalnya Sukchan menolak, namun setelah menerima 1 pukulan keras, ia mulai tertarik untuk bergabung. Kembali ke penjara, Do-hyun dan Wosul terlihat semakin akrab layaknya kakak dan adik. Suatu hari, Hyunmin menyapa Wosul sebelum akhirnya diculik oleh kelompok Lee. Melihat hal itu, Wosul segera mengejar dan menghadapi mereka. Tanpa diduga Wosul mampu mengalahkan mereka meski dia harus mengalami luka-luka. Lee yang mengetahui kekalahan anak buahnya menjadi semakin geram dan memerintahkan untuk memanggil Wosul. Saat tengah berlatih, 2 anak buah EE datang dengan sikap sopan kepada Do-hyun untuk meminta izin untuk membawa Wosul. Dengan izin Do-hyun, Wosul pun pergi ke markas Lee. Di sana ia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Namun, Lee justru mempermalukannya dan menjatuhkan harga dirinya. Duel pun tak terelakkan. Meskipun babak belur, Wosul berhasil menang. Do-hyun kemudian datang untuk melerai. Melihat hal itu, Han sebagai teman Lee merasa tidak terima dan mengajak Wosul untuk berkelahi. Sementara itu, Sukchan semakin larut hidup dalam dunia mafia. Ia mulai merasa berkuasa dan mulai menghabisi para pesaing bosnya. Waktu pun berlalu, dan Wosul terus berlatih hingga kemampuannya meningkat drastis. Ia bahkan hampir mengalahkan Do-hyun dalam sebuah latihan. Do-hyun merasa bangga sekaligus sedih karena waktu pemindahannya ke penjara dewasa telah tiba. Dengan berat hati, Do-hyun memberitahu Wosul soal kepindahannya. Hal itu menghancurkan hati Wosul. Selama ini, hanya Do-hyun yang benar-benar mendengarkan keluh kesahnya di penjara. Ia kini khawatir tak ada lagi tempat untuk bersandar atau berlatih bersama. Dalam perjalanan, seorang supir terdengar bergosip tentang seorang anak yang mengalahkan Lee, si preman penjara. Supir itu menyebut nama Nga Wosul.
Sukchan yang duduk di kursi belakang langsung terkejut. Ia tak percaya, anak culun dan kutu buku seperti Wosul bisa mengalahkan penguasa penjara seperti Lee. Sementara itu, Yung Sang, bos dari salah satu kelompok kuat di penjara baru, kembali dari ruang pengasingan. Jung dikenal sebagai sosok yang menginginkan perdamaian antar kelompok. Tapi saat ini, ia memiliki dendam terhadap Lee dan Han karena telah menjebaknya sebelumnya. Saat mendengar bahwa Lee dikalahkan oleh anak baru, Yung pun hanya menyindir dengan dingin dan menyatakan bahwa anak itu akan segera berada satu sel dengannya. Keesokan harinya, Han dan kawanannya terlihat sedang membersihkan halaman penjara. Saat itu, seorang petugas mengantar Wosul untuk dipindahkan ke sel lamanya, yakni sel yang dikuasai oleh Yung Sang. Mengetahui hal itu, Han segera memerintahkan anak buahnya untuk mengelabui petugas agar ia bisa mendekati langsung dengan Wosul. Han ingin mengajak Wosul untuk bertarung. Ia berkata jika dirinya menang, maka Wosul harus mematuhi segala perintahnya. Namun Wosul menjawab, "Jika aku menang, kau tak boleh lagi menindas atau memalak siapapun, apalagi memukul orang lain hanya demi kesenangan." Han pun hanya tersenyum mendengar itu dan menyatakan bahwa pertarungan akan dilakukan keesokan harinya. Tak lama kemudian, Wosul pun tiba di sel barunya. Jung menyambutnya dengan nada ramah demi menjaga wibawa di hadapan anak buahnya. Begitupun dengan Wosul yang meresponnya dengan penuh kesopanan, dan membuat Jung Sang merasa lega sekali. Keesokan harinya, Lee sudah tak sabar menanti kedatangan Wosul untuk melakukan duel. Terlihat Lee juga turut hadir untuk menyaksikannya. Begitupun dengan Jung yang sudah berada di sana untuk berjaga-jaga dan melindungi Wosul apabila mereka berniat melakukan penyerangan secara bersama-sama. Namun, hingga siang hari, Wosul tak juga datang. Hal itu membuat Han berspekulasi bahwa Wosul tidak memiliki nyali untuk bertarung dengannya. Di sisi lain, Wosul sendiri tengah mendapatkan kunjungan yang ternyata itu adalah Sukchan lagi. Sukchan merasa terkejut sekaligus geram melihat perubahan pada Wosul yang kini tampil gagah dan berani mengambil telepon tanpa sedikit pun rasa takut. Melihat perubahan ini, Sukchan geram dan bertanya, "Apakah kau senang menjadi seseorang yang kuat?" Namun, Wosul menjawab dengan tenang, "Tidak, aku menjadi kuat bukan demi kesenangan, tapi agar aku bisa melindungi diri. Kenapa kau tak mencoba memperbaiki dirimu sendiri sebelum mencoba mengubah orang lain?" Perkataan itu membuat Sukchan terpojok. Ia tidak mampu membalas sepatah kata pun dan pergi dengan raut wajah penuh amarah. Han yang kehabisan kesabaran malah menantang Jung untuk bertarung. Jung pun tak keberatan, namun Lee secara tiba-tiba juga malah ingin ikut dalam pertarungan. Jung menyadari ia tak akan sanggup menghadapi mereka berdua sekaligus. Beruntung, setelah penantian panjang, Wosul akhirnya datang. Tanpa basa-basi, ia menyatakan syarat. Jika ia menang, Han tidak boleh lagi menindas siapapun. Han pun menyetujui syarat tersebut dan pertarungan pun dimulai. Keesokan harinya, Jung dan Wosul mendatangi Han serta Lee. Di situ, Wosul memohon agar mereka berdamai. Dengan hati yang terbuka, Han akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Begitupun dengan Lee yang tak punya pilihan selain mengikuti keputusan itu. Seiring waktu, keempat pentolan tersebut mulai menghabiskan waktu bersama. Mereka bermain dan bercanda, tak lagi bermusuhan. Semua itu tak lepas dari pengaruh besar Wosul karena kekuatannya yang diperoleh lewat kerja keras serta kerendahan hatinya dalam menghadapi ketidakberdayaan. Sementara itu, di penjara dewasa terlihat Do Hyun tengah melatih seseorang. Melihat betapa lemahnya pria itu, Do Hyun berkata, "Kau tidak seperti temanku yang pernah berlari hingga pingsan demi menjadi kuat." Kini, Do Hyun tak hanya melatih fisik, tetapi juga semangat orang-orang yang tertindas. Ia menjadi sosok pembimbing tanpa diminta karena ia percaya bahwa setiap orang berhak untuk berubah. Meski jauh, ia tetap merindukan Wosul dan yakin bahwa sahabatnya itu dapat menjaga diri bukan karena kekuatan semata, melainkan karena kebaikan hatinya. Di sisi lain, Wosul mendapat keringanan hukuman atas perilaku baiknya selama di penjara.
Sebelum dibebaskan, ia meminta izin untuk melihat tempat latihannya, tempat yang menjadi saksi di mana ia pertama kali menemukan harapan. Akhirnya, ia menghirup udara bebas, sesuatu yang seharusnya ia rasakan sejak lama. Namun, belum lama ia keluar masalah baru pun muncul. Tak jauh dari sana, Sukchan telah menunggunya dari dalam mobil. Menyadari hal itu, Wosul berjalan ke tempat yang sepi tanpa memperdulikan keberadaan Sukchan. Sukchan pun mengikutinya, masih diliputi rasa dendam. Setelah mereka bertemu, Wosul kembali memperingatkan dengan tenang bahwa pertarungan hanya akan membawa keburukan. Ia pun membawa Sukchan untuk berdamai. Namun, Sukchan yang telah dikuasai rasa kebencian tetap memaksakan untuk bertarung. Alhasil, duel pun tak terelakkan. Di tengah pertarungan, Wosul sempat dibuat babak belur. Ia masih menahan diri dengan harapan Sukchan sadar dan berubah. Namun sayangnya, mata dan hati Sukchan sama-sama telah tertutup. Kebaikan Wosul justru menjadi kelemahan. Kini, ia sadar jika terus bersikap lunak, ia akan terus tertindas, maka Wosul pun akhirnya bangkit dan mengesampingkan kelembutannya demi menghadapi kebebalan Sukchan. Dengan perjuangan berat, akhirnya Wosul memenangkan duel ini. Nampak Sukchan yang sudah terkapar tidak berdaya, tinggal satu pukulan lagi itu bisa membuatnya dikirim ke rumah sakit. Akan tetapi Wosul memilih untuk tidak melanjutkan menghajarnya. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Ia hanya ingin pulang, bertemu orang tuanya, mandi, makan, dan menikmati hidup dengan tenang. Setelah bebas, Wosul memutuskan menemui Do-hyun di penjara dewasa. Sebelum sempat berkata apa-apa, Do-hyun sudah menyambutnya dengan senyum haru. Ia turut bahagia melihat sahabatnya keluar dari penjara dalam keadaan sehat. Wosul berkata, "Cepatlah keluar, wahai guruku." Mendengar itu, Do-hyun sangat tersentuh. Mereka tertawa bersama sekaligus mengakhiri film ini. Dan film Shark the Beginning pun selesai.